Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Salviana dari kelas VM 20C, NIM 105721121320. Di sini dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Abdi, SE, MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu rasio profitabilitas dan return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, DTA, dan DPR. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pengertian dari rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Adapun manfaat dari rasio profitabilitas, yang pertama, dapat mengetahui secara pasti laba atau keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, sebagai tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Yang ketiga itu memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Yang keempat, untuk manajer perusahaan, rasio profitabilitas ini bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kelima, sebagai tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah saham perusahaan itu layak untuk dibeli. Yang kelima, sebagai acuan dasar dalam aspek pajak perusahaan. Adapun jenis-jenis profitabilitas, yang pertama ada profit margin, yang kedua profit margin ratio, yang ketiga return on asset, yang keempat return on equity ratio, yang kelima return on sales ratio, yang keenam return on capital employed, yang ketujuh ada return of investment. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu dari jenis yang pertama itu apa sih itu gross profit margin. Nah, di sini saya akan memberikan pengertian dan memberikan contoh dari gross profit margin. Nah, apa sih itu gross profit margin? Nah, gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Nah, GPM ini atau gross profit margin ini dia juga mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Kita bisa melihat bahwa semakin besar GPM-nya maka semakin baik pula kegiatan operasional bisnisnya. Nah, di sini teman-teman sudah ada contoh dari GPM, di mana rumus dari GPM ini adalah laba kotor dibagi dengan total pendapatan, kemudian baru dikali 100%. Nah, di sini sudah ada diketahuinya, maka kita tinggal memasukkan saja nilainya atau angkanya. Nah, selanjutnya jenis yang kedua itu ada profit margin ratio atau NPM, di mana NPM ini juga dikenal dengan net profit margin, yang merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini juga sudah ada contoh dari NPM. Nah, selanjutnya ada return on asset ratio, di mana jenis dari rasio profitabilitas biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktivitas. Nah,
Nah, di sini juga sudah ada contoh dari ROA. Selanjutnya ada return on equity ratio, di mana ROE ini adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Nah, di sini juga sudah ada contoh dari ROE. Selanjutnya ada return on sales ratio atau biasa disebut dengan ROS, adalah rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya variabel produksi seperti gaji karyawan, bahan baku, dan lain sebagainya sebelum dikurangi pajak dan bunga. Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada contoh perhitungan dari ROS. Selanjutnya ada return on capital employed atau ROC, adalah rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bentuk presentasi. Modal yang dimaksud di sini merupakan ekuitas suatu perusahaan ditambah dengan kewajiban yang tidak lancar atau total aset dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, jenis yang terakhir ada return of investment atau ROI atau biasa disebut dengan ROI, adalah rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktivitas. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini sudah ada contoh perhitungan dari ROI atau ROI. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu dividend payout ratio, return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan likuiditas. Nah, di sini apa sih itu definisi dari dividend payout ratio? Dividend payout ratio merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Nah, di sini teman-teman sudah ada contoh dari dividend payout ratio. Selanjutnya ada definisi return on asset, adalah ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Kemudian perhitungan ROI itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset rata-rata selama 2 periode tertentu. Nah, di sini juga sudah ada contoh dari return on asset. Selanjutnya ada definisi sales growth, di mana dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada tertera contoh dari sales growth. Di sini ada definisi asset growth, di mana merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal perusahaan. Selanjutnya ada definisi cash flow, di mana cash flow ini adalah jumlah uang yang tunai yang masuk atau keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini juga sudah ada contoh dari cash flow. Yang terakhir ada likuiditas, di mana likuiditas ini yaitu kemampuan atau daya dari suatu perusahaan untuk membayar kewajiban hutang dan jangka pendek. Contohnya itu hutang jangka pendek ialah pajak, hutang usaha, dividen, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi penjelasan 2 materi dari saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.